Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat yang tak terbilang daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah sebagai hambanya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat yang Allah taala berikan kita pada malam hari ini yaitu nikmat panjang umur. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Panjang umur yang mana alhamdulillah umur sisa daripada sisa umur kita malam hari ini kita masih diberikan taufik oleh Allah supaya kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala dan kita mengerjakan apa yang dianjurkan oleh kekasih Allah, yaitu menuntut ilmu, hadir di majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah mempermudah kita menuju kepada Allah dan menuju kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairul umur barakatuh. Jar Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, sebaik-baik umur itu dalam kitab Sabil Al-Iddikar. Sebaik-baik umur itu yang berberkah. Nang kaya pegarang umur yang berberkah. Umur itu dihitung daripada per detik setiap hari kita hidup, itu umur kita tuh. Per detik, kadanya per jam, kadanya per hari, per detik. Sedetik bertambah umur kita. Sedetik bertambah, bertambah pulang umur kita. Dan keberkahan umur itu apabila yang per detik tadi kita bawa gasan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nang kaya ini maulah umur itu akan berberkah. Ketika kita kawa mengingat Allah, itu maulah umur berberkah. Ketika kita kawa memuji Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka umur kita berberkah. Ketika kita kawa menuntut ilmu, maka itu umur kita berberkah. Ketika kita kawa berkhidmah di jalan Allah, itu ngarannya umur kita berberkah. Ketika kita kawa menggunakan apapun yang diberikan oleh Allah daripada seluruh nikmat Allah, bahkan kita ini sebarataan seikungan ini nikmat Allah. Apa aja sekeliling kita adalah umur, awak kita, nafas kita, berataan itu nikmat Allah. Berataan kitanya nikmat Allah. Yang di sekeliling kita bang, nikmat Allah. Amun yang kita bawa seberataan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk apa yang diridhai oleh yang memberikan nikmat. Siapa yang memberikan nikmat? Bos kah? Siapa yang memberikan nikmat? Kuitan kah? Siapa yang memberikan nikmat? Yang memberikan nikmat hanya seikung orangnya, yaitu Allah. Tapi kebanyakan manusia terkadang ada ingat dengan nikmat-nikmat Allah. Nah, pembahasan kita semalam itu yang menghalangi kita supaya merasa daripada kebaikan Allah. Kita ini dalam kebaikan Allah terus karena kau bergerak nih nama ini kebaikan Allah. Ini kita tuh kada ingat padahal. Kenapa garang jadi kada ingat? Panjang angan-angan. Kawa memakai baju bujur, kalau pang terbalik baju. Kebaikan Allah lah. Itu seakan-akan itu tertutup. Kenapa garang? Panjang angan-angan. Kebaikan Allah itu diingatakan terus. Ini kena nambah bulik ini nama baiknya pang Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini alhamdulillah pulang kawa pulang mengaji, alhamdulillah malam hari ini ada jabisi baju, alhamdulillah rumah aman aja kada kebanjiran, alhamdulillah kawa aja mengendarai kendaraan, alhamdulillah kuncinya kada hilang. Apa kuncinya hilang pian abut ya Pak? Alhamdulillah pulang kena kawa masuk ke rumah kawa guring kena esok bangun, alhamdulillah. Umat disadari bang itu kebaikan siapa itu? Kada ada luput manusia ini daripada kebaikan Allah, tapi manusia yang kada ingat lawan kebaikan Allah, bahkan babuhannya yang diingat adalah kebaikan makhluk aja. Salah satunya yang maulah kita itu terhijab daripada kebaikan-kebaikan Allah, kita itu
rancak mengganang balanya Allah. Jadi hilang sudah nikmat Allah Ta'ala tuh. Sama aja lawan versi kita ya, kalau Allah kebaikan orang banyak benar, tak salah sekalinya, padahal salahnya itu nggak disengaja, muarnya nyaloninya, nah kayak itu tak, itu manusia tak, emang kayak itu kebaikannya banyak benar, mbah salah sekali, muar benar, kenapakah? Salah satu yang menghalangi kita ingat lawan kebaikan Allah, maka Allah Ta'ala baik benar. Pian hitung aja umur pianan apa yang lepas daripada nikmat Allah. Maka ada kebaikan Allah Ta'ala aja, berjalan kawa, melihat kawa, mendengar kawa, berpandir kawa, mencium kawa, bau. Berataan kebaikan Allah itu kada kita ingat kah? Bulikna pada majelis ini amalkan kebaikan Allah. Salah satunya yang menghalangi adalah kita terlalu mengingat-ingat balanya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita itu rancak memandirakan balanya atau memandirakan musibah yang diberikan Allah kepada makhluk. Itu yang maulah tahalang. Coba yang baik-baik aja diingat, yang dipandirakan tuh, yang dipandirakan tuh nikmat-nikmat Allah Ta'ala aja. Aku nih iya amnah aja, garing terus kada ampi-ampi sudah banyak obat di dokter-dokteran, itu yang diingatnya, itu yang dipandirnya, diingat, dipandir, lalu terhijab lagi kebaikan-kebaikan Allah. Padahal garing hanya 3 hari, sehatnya berapa puluh tahun, hilang kalau yang 10 tahun tuh. Kebaikan Allah Ta'ala apa lagi kita nih, tenggelam dalam kebaikannya Allah. Itu aja jin, amunnya pian kawa mengamalkan itu kada pusang lagi sudah. Amunnya kawa istiqomah sampai meninggal dunia itu jadi wali Allah tau. Mengingat-ingat terus kebaikan-kebaikan Allah. Ingatkanlah yang pertama tadi, kada usah kita itu memikirkan balanya Allah, umajar hanyar pulang. Apakah balanya Allah? Umajar. Apakah disambati? Kada usah dipikirkan balanya Allah, apalagi melihat TV. Biar namanya melihat TV itu kakari bala aja, lihat kena di sini gempa, kena di sana banjir, kena di sana apakah kena meledak lah Pertamina, kena. Lalu yang kita lihat itu napa balanya umalah jadi banyaknya bala Allah aja. Padahal nikmat Allah menyeraput di dunia nih. Menyeraput. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadinya menyeraput lagi tenggelam sudah kita nih, apalagi sudah kitanya aja nikmat Allah, nah apa lagi. Syukuri itu lah. Makanya amun awqalilum min ibadiyah syakur. Kenapa garang kada bosan-bosannya membahas masalah ini? Supaya kita masuk dalam yang sedikitnya itu, awqalilum min ibadiyah syakur, sedikit benar jara Allah Ta'ala hambaku yang bersyukur. Nah itu tuh supaya kita kawan itu nah. Masuk ke dalam hamba Allah yang sedikit itu, yang kau bersyukur itu nah. Lah kada usah lagi sudah. Amunnya melihat tuh nah bala Allah Ta'ala di kampung, masih banyak aja lagi hidup. Alhamdulillah di sana aku masih banyak yang hidup. Yang meninggal bang, ya Allah mudahan babuhannya masuk surga. Mungkin itu kebaikan Allah supaya babuhannya kada berbuat maksiat. Nah itu pandangan kita. Jangan rumah bala pulang, rumah banjir pulang, mata pura jangan banjir pulang. Nah itu kayak Pak. Jadi hijab kita lawan kebaikan Allah ya tuh. Pada sadar bahwasanya yang kita dapat itu kebaikan Allah. Kenapa garang melihat kebanyakan balanya Allah? Yang kita lihat itu nikmatnya Allah Ta'ala aja sudah. Jarulun enggak kada ini adalah perkataan abah guru sekumpul Jarsidin, nangai jangan terlalu melihati balanya Allah dan jangan rancak mengucapkan tepandir balanya Allah. Tahijab nangai Jarsidin apa nikmat-nikmat Allah tuh tahijab gara-gara kita memandang nang itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan kita kada terhijab lah dengan nikmat-nikmatnya Allah. Jadi amunnya pemandang nikmat Allah terus orang kayak ini lah. Nyamannya hari ini kau bernapas, nyamannya makanya jar baginda Muhammad napa amunnya hendak menjadi raja dunia, adanya raja asam-asam aja ada raja dunia, penguasa dunia.
amunnya man asbaha wa huwa aminan fi sirbih, inya aman di dalam rumahnya pian tolong rumah ada kebakaran, rumah ada kemalingan, amunnya kemalingan juga banyak juga masih yang tersisa toh misalnya toh, mudah-mudahan dijauhkan kita berataan daripada balan itu insyaallah lah. Napa pulang amina fi sirbih jar baginda Muhammad wa indahu qutu yaumih, dan inya itu ada bisi di harinya itu ada kau makan. Ini ada yang kelaparan lah. Ada yang kelaparan kita lah, yang sampai kelaparan sampai mati itu. Nah, ada kalau lah. Alhamdulillah. Itu nah. Wa mu'afan fi jasadih, dan inya itu selamat nih, kesehatan inya diberi Allah Ta'ala kesehatan nih, sehat berataan lah. Napa jadi Sayyidina Muhammad seakan-akan inya mempunyai dunia dan seisi-isinya. Hanya itu aja yang diumpamakan Sayyidina Muhammad tadi, kalau pang bisi duit yang banyak dari Sayyidina Muhammad kada. Bisi duit yang banyak tapi penggaringan. Nyaman lah. Sehari misalnya bawa obat 1 M. Misal toh. Kada nyaman kalau lah. Jadi Sayyidina Muhammad napa nalatilah menggambarkan nyaman lah Sayyidina Muhammad menggambarkan amun kita tuh supaya kita tuh memandang nikmat Allah Taala terus. Jadi Sayyidina Muhammad amunnya aman di dalam rumah, diberi Allah Taala kesehatan, kawa makan, seakan-akan inya itu mempunyai dunia dan seisinya. Inya jadi raja dunianya. Nyaman benar kalau lah umpamaan Sayyidina Muhammad. Pokoknya malam hari ini bulik pada sini kadusah lagi menggandang bala-bala Allah. Yang kita gandang nih nikmat Allah yang dalam diri kita dulu. Melihat amunnya terlihat juga pang bala orang lain jangan dua mah alhamdulillah jadi insan aku kena bala. Maulah kayak itulah. Kada boleh nak kayak itu. Kenapa? Ya Allah, alhamdulillah ulun kada. Tapi di dalam hati aja pulang lah. Jangan alhamdulillah di hadapannya. Mau bisa berkelahian. Apa kamu lulu aku? Ajinya alhamdulillah di hadapan tu nih. Alhamdulillah ya Allah berikan inya kesabaran ya Allah. Amun kita dapat syukur, bebuhannya dapat sabar. Wa inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu luar biasa. Allah Taala aja yang tahu pahalanya. Lah syukur terus nah, syukur terus. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu napa jar? Nah, lalu kita bahas nih napa jarul musannif qala al-musannif rahimallahu taala, yang demikian itu telah diisyaratkan dalam khabar yang sampai kepada kami bahwa Allah ini sifat orang yang satu yang kedua ini selalu bersyukur kepada Allah. Angan-angannya kada panjang lagi sudah. Angan-angannya kada panjang. Amunnya yang pertama, golongan yang pertama kada ada lalu sudah. Angan-angannya kada ada lagi sudah. Angan-angan panjang umur, aku hendak bisi harta kada ada lagi. Angan-angannya itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nyeteng gelam sudah lawan kebaikan-kebaikan Allah. Yang kedua pun nang kayak itu juga. Mbah Tupang napa itu pulang jam? Sampai kepada kami bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika mengeluarkan anak Adam pada hari yang dijanjikan dari punggungnya, nih ketika kita di Nabi Allah tuh diciptakan dan para malaikat melihat jumlah mereka yang banyak. Malaikat melihat sudah bahwasanya manusia itu banyak benar karena di muka bumi. Maka para malaikat berkata melihat yang banyak benar manusia nang ini mulai Nabi Allah Adam sampai hari kiamat bebuahnya kau melihat bebuhan malaikat cagaran banyak benar nih. Ya Tuhan kami jar malaikat, dunia tidak cukup untuk ditinggali mereka. Dunia ini kada cukup pang ngasan manusia sing banyakan itu. Ayo pengen hitung aja mulai Nabi Allah Adam sampai hari kiamat kena berapa triliun orang, triliun mungkin. Kada cukup dunia, tapi jangan Allah Ta'ala napa? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, aku menjadikan kematian. Insyaallah cukup aja malaikatnya aku jadikan bebuhnya tuh mati. Mati cukup ya kalau lah. Tuh mulai Nabi Adam sampai ini sudah menjadi dalil bahwasanya berataan mati. Umalah. Pokoknya namun ingat mati ini pian obat daripada segala-galanya tuh, Bang. Obat. Ulun merasakan aja mbah nak goreng itu nasa takutan jepang kalau ada bihinak lagi bangun disiap-siap akan disiap-siap akan la
ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi Allah Ta'ala apa? Aku menjadikan kematian insya Allah cukup aja oleh malaikat. Aku ciptakan mati. Kenapa jadi malaikat? Para malaikat berkata, mereka tidak bisa hidup nyaman. Ya Allah, aku menjadikan kematian, kada nyaman lagi manusia hidup. Mau memikirkan mati, kada nyaman hidup. Jadi Allah Ta'ala, kenapa dibalas Allah Ta'ala? Kenapa jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata, aku menjadikan angan-angan. Makanya kada berasa. Angan-angannya tuh panjang, jadi mati itu kada sakada berasa. Asa kada ingat, terus lawan kematian aku jadikan ya Allah Ta'ala angan-angan. Angan-angannya panjang terus. La ilaha illallah. Lah, jadi akan berataan itu memahami apa yang jadi ulun tadi. Allah Ta'ala tuh maha baik, itu aja sudah. Baik benar Allah Ta'ala ini tuh nah. La ilaha illallah. Jadi malaikat bubuhannya tuh kayaknya kada kau nyaman. Ya Allah mengingat mati terus dan jadikan kematian kada jar Allah Ta'ala aku ciptakan angan-angan itu yang maulah terhijab bubuhannya daripada nih karena merasa akan ada nyamannya mati tak. Ya mudah-mudahan kita berataan mati dalam keadaan husnul khatimah insyaallah lah. Ya Allah jadikan ya Allah setiap majlis yang kami hadiri ya Allah menjadikan kami sebab mati berataan dalam keadaan husnul khatimah. Paling nyaman sudah amunnya mati husnul khatimah. Tak husnul khatimah nyaman sekarusan sampai pengen masuk ke dalam surganya Allah. Biar bu uyuh satu umat di sini nah. Uyuh jin kada juga di majlis ini. Maka amunnya nyaman hati itu hendak ke majlis taklim tu nah Allah Ta'ala mudahkan juga kena jalan ke menuju surga. La ilaha illallah. Berdahulu-dahuluan datang. Berdahulu-dahuluan datang bahagia. Sahancap apa kita kawa mahadiri majelis ilmu, sahancap itu juga kena pian hendak menyeberang siratal mustaqim. Nya orang menyeberang siratal mustaqim itu pian ada yang sekejap mata tak bakal ada di surga. Oh mudah-mudahan kita jadi nangka itu ya kalau berataannya. Kalau ada yang mustahil berdoa kalau pinang kabul. Kita berdoa di sini punya di rumah awam doa itu. Ya Allah mudah-mudahan tak kami berbincalak langsung ke surga ya Allah. Nah itu aja yang kita cari. Atau kada usah di siratal mustaqim. Kenapa garang ya Allah kami kada hendak tuh nama ganang Sayyidina Muhammad kena Sayyidin apa nih? Sayyidina Muhammad tuh rasa nguyuhakan Sayyidina Muhammad dah. Ya Allah kami kada hendak nguyuhakan Sayyidina Muhammad masuk akan kami ke dalam surga bighairi hisab. Kan kata-kata nang ini pian biasanya dihisab oleh Allah. Majal Allah Ta'ala ini memikirkan kekasihku Sayyidina Muhammad supaya kada uyuh di hari kiamat. Kenapa garang doa kita ya Allah masuk akan surga bighairi hisab supaya apa? Supaya baginda Sayyidina Muhammad kada kuyuhan memikirkan kami. Mudah-mudahan dia jadi saksi nah kita lah pepandil. Aku kada tahunya yang mudah kan dapat juga dapat isyarat pepandil nang itu. Dapat isyarat napa? Allah Ta'ala itu menghisap setiap kali perkataan. Jar Allah Ta'ala nah memikirkan kekasihku nya nah di hari kiamat supaya Sayyidina Muhammad kada keganangan. Sayyidina Muhammad tupian di siratal mustaqim ya Allah salim ya Allah salim. Selamatkan umatku ya Allah. Ya Allah biar Sayyidina Muhammad kada uyuh, biar Sayyidina Muhammad kada memikirkan kami, biar Sayyidina Muhammad kada keganangan kami tercabur. Ya Allah masukkan kami berataan mudahan dalam bighairi hisab dah ke dalam surganya Allah berataan supaya kada mau uyuhi Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dihisab Allah Ta'ala perkataan ulun ini. Kabul pian yang hadir yang goibin sakampungan juga. Apa? Jangan kita aja. Yang kada hadir jadi doakan juga di sana kita juga kalau lah menyakiti biar menyakiti kita menyambati biar menyambati kita ya Allah husnul khatimah berataan ada apa-apa juga ya kalau lah hanya umat Sayyidina Muhammad juga berataan. Ya Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang bisi kitab hati-hatilah itu salah maknanya nah. Ulun lihati yang aslinya ada yang tertinggal. Innal malaikata yaqulu li ahli al-mayyit idan sarafu an qabri in sarafu ila dunyakum ansakum. Apa wadah pian toh? Ansakum mautakum gitu kah? Tambahi Allah. Ansakumullahu mautakum. Itu yang bisi kitab tambahi Allahnya. Ulun lihati sudah dicetakan yang aslinya itu tertinggal Allah. Ansakumullahu mautakum.
Dahlah di tengah-tengah tuh, di tengah-tengah ansakum, andak di tengah-tengahnya itu Allah. Ansakumullahu mautakum. Artinya para malaikat berkata kepada keluarga mayit ketika meninggalkan kuburnya, malaikat itu berpandir tapi kita ada mendengar. Percaya aja jadi Sayyidina Muhammad. Ketika kita bulikan tuh, ada keluarga kita meninggal, kita bulikan, malaikat itu berpandir. Kenapa jadi malaikat? Pergilah ke dunia kalian. Ini perhatikan yang bisi kitab nih. Pergilah ke dunia kalian. Itu kalau lah. Mananya tadi? Oh, artinya para malaikat berkata kepada keluarga mayit ketika meninggalkan kuburnya, pergilah ke dunia kalian. Itu mayit kalian telah membuat kalian lupa kepada Allah. Itu kalau lah. Itu coret beritaan. Mayit kalian sampai subhanahu wa ta'ala, Allahnya kalau bisa dicoret din, kada bagus mencoret kalimat Allah. Sampai titik tuh mayit kalian sampai titik tuh digarisi gitu aja kosong sangkal benar ini salah aja sangkal dicoret-coret kitab baris gitunya Allah ta'ala jangan dicoret kalau pindah ketulahan karena Allah dicoret. Nah sampai lupa tuh tak coret. Artinya apa? Yang sebujurnya artinya ansakumullahu mautakum. Napa? Semoga Allah melupakan kepada mayit kalian. Semoga Allah melupakan kalian akan mayit kalian. Nah itu maknanya. Semoga Allah, malaikat itu berdoa. Ketika kita tenalah bulikan, kalau agar kita meninggal bulikan. Kalau kita malaikat itu berdoa, kenapa aja? Semoga Allah melupakan kalian. Habis baterainya. Semoga Allah melupakan kalian akan mayit kalian. Itu doa malaikat ansakumullah itu sigot doa. Semoga Allah melupakan kalian akan mayit kalian. Artinya ketika malaikat ketika kita bulikan dapat doa daripada malaikat. Mudahan ikam pada ingat lawan orang yang mati. Seandainya kita ingat kematian, kita kada kau hidup lagi. Haur mati dikatakan mati ya itu kada tegawi lagi. Ini versi golongan yang kedua. Artinya bubuhannya itu ingat aja lawan mati tapi angan-angannya pendek. Ini kena disebutkan lagi. Para malaikat alaihi salam tidak mendoakan kaum mukminin dengan keburukan yang berupa panjang angan-angan. Kada kalau pangjar malaikat mudah-mudahan ikam kada ingat lagi lawan mayit-mayit kalian tuh itu sama aja kah malaikat mendoakan panjang angan-angan? Kada. Maksud malaikat itu malaikat kada mau mendoakan yang kada bagus kesan orang yang beriman. Maksud mereka itu mudahan ikam kada ingat tapi ikam diberikan Allah taala angan-angan pendek yang mana kada melupakan ikam lawan Allah dan kada melupakan ikam gasan ikam bersanggup kena di dalam kubur. Amunnya malaikat tuh kada berdoa ketika kita bulikan kita mengingat terus mengingat mati iya kena kada tegawi lagi tak. Kada begawi lagi nya ingat mati kada hendak lagi duit diberikan bertahan duit iya kena jadi gila jadinya kena tak. Nah termasuk rahmat juga angan-angan nih tapi angan-angannya jangan dipanjangi angan-angannya pendeki bisi angan-angan aku hendak mengolah rumah tapi angan-angannya apa? Ya Allah ulun kena hendak menjadikan majelis ta'lim, ulun hendak mengolah di sana tempat orang beribadah kepada Allah. Nukar mobil, ya Allah, angan-angan ada juga nih anak nukar mobil nih ada, tapi di kada mengatakan kada melupakaninya lawan Allah. Oh aku gunakan kena gasan membantu orang hendak ke majelis taklim. Barangnya nukar pickup, kau nukar pickup, arau sekampungan di bawahnya, pahalanya ganal benar, biar pickup aja, ya kah? Biar Ferrari, tapi ya kada hendak dibawa ke majelis. Ferrari itu larang benar Allah lah, ya kah? Miliaran kalau tuh bagus pickup tapi kau membawa orang ke majelis itu versi orang akhirat. Paklah punya versi dunianya tak jauh benar pickup lawan Ferrari
Sejuta pekap pada kawan mah. Tapi amunnya pandangan akhirat, oh pekap ini kawa membawa santri, kawa gasan membawa orang menuntut ilmu, kawa membantu orang. Ini lebih afdal daripada Ferrari. Ini gasan ini aja sorangan, bahkan gasan baagah pula, bahkan gasan kesombongan pula. Tajungkang mati gasan, tajungkang tuh main di api neraka, nya sombong. La ilaha illallah. Bahkan pian tahulah malaikat Allah, kita habiskan dulu lah. Keburukan yang berupa panjang angan-angan yang tercela itu melainkan mendoakan dengan kebaikan berupa pendek angan-angan. Nah ya toh bubuhannya itu mendoakan supaya Allah ya Allah mudahan buahnya kada ingat lagi lawan kematian lawan mayit bubuhannya. Maksud malaikat itu apa? Mudah-mudahan bubuhannya diberi pendek angan-angan. Itulah aku maksudkan seukuran yang tidak membuat lalai dari akhirat. Yang dimaksud dengan pendek itu napa? Angan-angan yang ada melupakan kita lawan Allah, lawan darul akhirah, dan memudahkan untuk mengerjakan urusan penghidupan yang tidak bisa ditinggalkan. Artinya begawi aja nya. Amunnya dapat doa malaikat, misalnya kada dapat doa dari malaikat tuh, atau dapat doa malaikat, mudah-mudahan bubuhannya kada bisa angan-angan lagi. Bahaya apa kita? Bisa kada begawi lagi ya tadi jalan tadi, bisa tertinggalkan penggawian sudah. Kena anak telantar, berduit kada lagi, pusing yang kepala. Nah, ada aja bisi duit, ada aja bisi sangu, ada aja bisi rumah, ada aja bisi mobil, ada aja bisi kendaraan, tapi berataan itu dibawa untuk mengingat Allah dan untuk bersangu gasan di akhirat. Bahkan para malaikat itu napa? Wallahu subhanahu wa ta'ala. Golongan yang ketiga, bahkan para malaikat itu pian tahulah saking Allah ta'ala hendak memuliakan umat Sayyidina Muhammad ini, disyukuri pulang nah. Sudahlah diamalkan nanti dah. Merasa Allah Ta'ala tuh baik benar tahu lawan kita, itu aja sudah dah. Itu aja. Ini belum lagi kita dijadikan umat Sayyidina Muhammad. Bahasanya tuh umat Sayyidina Muhammad ini dibanja lawan Allah. Disayangi benar, ummatun marhumah. Amunnya pian tahu kadar agungnya Sayyidina Muhammad, maka pian akan tahu juga kebesaran umat Sayyidina Muhammad. Seberapa kita mengenal kebesaran Sayyidina Muhammad, maka kita akan kenal juga kebesaran umat Sayyidina Muhammad. Kada mau tuh kena menyakiti umat Sayyidina Muhammad, biarnya ahli maksiat. Kada wani, kenapa gerang? Oh, terpandang umat Sayyidina Muhammad. Umat siapa? Kenapa pulang dalam Al-Quran? Nih para malaikat nih mendoakan kita. Sadar kada perbuatan malaikat itu mendoakan kita? Diabadikan Allah di dalam Al-Quran pulang. Alladzina yahmiluna al-'arsha wa man hawlahum yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Tuh para malaikat yang menyandang arash. Tahu lah ben arash lah. Tahu kada arash? Arash itu kada benar. Malaikat yang menyandang arash berarti kada benar malaikatnya nih. Wa man haulahum, dan malaikat-malaikat yang di sekeliling daripada mereka yang menyandang arash tadi. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka itu bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Setelah muntung-muntung bebuhannya itu mensucikan Allah, mereka itu pulang yu'minuna bih, beriman kepada Allah. Berataan apa? Setelah bebuhannya mensucikan Allah, hatinya beriman kepada Allah. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, bebuhannya itu gawian bebuhannya tahulah selalu memintakan ampun kepada Allah atas orang yang beriman kepada Allah dan percaya lawan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Untungnya malaikat berdosa kada? Malaikat berdosa kada? Ada.
Malaikat pernah lah menggawi maksiat lah. Ada. Lalu mendoakan, siapa yang didoakannya? Kita yang didoakan. Siapa orangnya? Tuh yang memegang arash. Siapa lagi? Yang di sekelilingnya? Jerulun kah? Allah menyembah dalam Al-Quran. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Kenapa pulang jar bebuannya? Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, rahmat Engkau, pengetahuan Engkau, ilmu Engkau meliputi seluruh yang ada di jagat raya ini. Setiap apapun. Rahmat Engkau itu di mana? Ya tadi rahmat Allah Ta'ala, kebaikan-kebaikan Allah tadi meliputi berataan. Nah, kenapa pulang? Imbah memuji Allah Ta'ala pulang kenapa? Mendoakan pulang lawan kita kedua kalinya kenapa? Faghfir lilladzina tabu. Ya Allah, ampuni mereka-mereka yang bertaubat lawan pian ya Allah. Wattaba'u sabilak, dan mengikuti jalan Engkau ya Allah. Jalannya Allah huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mau umpati juga, mau umpati silsilah yang sampai kepada Sayyidina Muhammad. Ima itu ajaran Sayyidina Muhammad, ima akhlak Sayyidina Muhammad, ima dakwah Sayyidina Muhammad, dan adapun ibadahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berataan itu bersambung insyaallah kepada Sayyidina Muhammad. Kenapa pulang gawian bebuhannya yang memegang arash tadi berdoa, ya Allah ampuni orang yang beriman, ya Allah ampuni orang yang bertaubat ya Allah. Makanya kita sekali aja nah umat Sayyidina Muhammad astaghfirullah, bujur-bujur bertaubat ngarnya sudah lawan Allah, diampuni Allah Ta'ala dosa. Kenapa pulang doa bebuhannya? Saking bebuhannya tuh rahmat lawan orang yang beriman lawan Allah dan percaya lawan Sayyidina Muhammad. Kenapa? Waqihim adzabal jahim. Ya Allah, jauhkan bebuhannya ya Allah yang beriman, yang bertaubat ya Allah, jauhkan bebuhannya ya Allah umat Sayyidina Muhammad daripada siksa api neraka ya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam doa malaikat ini insyaallah lah. Namun sudah masuk ke dalam doa malaikat ini, apalagi sudah orang yang ada berdosa mendoakan kita. Ya, ayo kita minta ampun lawan Allah, kita bertaubat lawan Allah dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kita bertaubat kepada Allah. Kalau pindah malam hari ini kita termasuk tuh doanya malaikat itu nah, masuk ke dalam doa malaikat kita, dijauhkan kita daripada api neraka insyaallah, dan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang memegang arash ini nah, ini pasti mengetahui apabila kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu menggoncangkan arash. Ini tahu arash itu bergoncang, ini yang mengikuti. Masa kada tahu? Nah, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba Allah yang salihin insyaallah, dan mudah-mudahan kita berataan diampuni dosa-dosa kita berataan insyaallah. Dosa kedua orang tua kita diampuni oleh Allah, dosa keluarga-keluarga kita, dosa jiran-jiran kita, dan dosa orang yang baik lawan kita, dan dosa orang yang jahat lawan kita, dosa orang yang zalim terhadap kita, dan dosa-dosa orang yang meminta doa lawan kita dan seluruh umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masyarikil ardi wa magharibaha. Dan mudah-mudahan kita berataan bahagia dunia akhirat dengan berkat kalimat tauhid, dan mudah-mudahan kita sukses dunia akhirat dengan berkat kalimat tauhid. Ucapkan kalimat tauhid yang pertama, maknanya tidak ada Tuhan yang disembah, yang bujur-bujur disembah kecuali Allah. Itu makna yang pertama. Hadirkan dalam hati itu nah, ketika mengucapkan lantang la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, la mawjuda bihaqqin illallah. Yang kedua, kadada yang sebenarnya ada itu kecuali Allah. Kita ini diadakan berataan yang ada tuh hanya Allah. Yang alih amun kita merasa ada, amun kita tuh lah sampai kita detik meninggal masih merasa ada, tak ambil sifat Allah. Makanya kita belajar kayak apa supaya kita tuh merasa kadada bisin apa-apa. Makanya la haula wala quwwata illa billah. Makanya ngalih kena hendak mengucapkan la ilaha illallah itu ngalih benar. Kenapa? Ya masih merasa ada. Amun masih merasa ada, tak ambil sifat Tuhan. Kayak apa bujur hendak mengucapkan la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah.
paham ya kalau lah. Yang ketiga, la masyhuda illallah. Kada ada yang disaksikan benar-benar disaksikan kecuali Allah. Ayo kita dengan lantang, mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah taala berataan insyaallah. La ilaha